sampai Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum ya, sekarang kita sudah naik kereta cepat transparan nih kita. Oke, sampai buka. Bang Hadi macam petugas bandara jadinya. Hehehe. Ngawal popor jemaah, jangan ada yang ikan laut, tertinggal. berarti airnya asin. Busnya cantik, bagus-bagus ya. Beda jauh sama Sudako. Oke, kita jalan guys. Kita tujuan kita Madinah duluan ya. Kita menuju kota Madinah Al-Munawwaroh, dipandu oleh Ustaz Rudi dari Rantau Prapat yang kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berbanyak berselawat kepadanya nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bikum fi mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah. Selamat datang kami ucapkan Bapak Ibu semuanya, jamaah PT Lila Wisata Dunia di saat ini berada di kota Jeddah di negara Arab Saudi. Selamat datang kami ucapkan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dapat sampai di kota Jeddah ini, yang mana nanti tujuan kita tak lain dan tak bukan adalah untuk melaksanakan ibadah umrah. Sebelum perjalanan kita Bapak Ibu semakin jauh, maka berharap agar kiranya perjalanan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar
perjalanan kita dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan, maka mari sama-sama kita mengucapkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil baldah Khayra hadhil baldah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarriha min syarri ahliha min syarri ma fiha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safara wa tuwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'ta'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terutama lagi jenis Pertamina kalau di Indonesia, guys. Ada rest area, restorannya, supermarketnya. Ini daerah mana, Pak? Hah? Daerah mana udah masuk nih, Pak? Pertengahan lah. Pertengahan lah. Ke Madinah. Madinah ya. Ini udah pasir semua. Belum pasir. Sini pun kayak ini perjalanan menuju Madinah. Nah, itu gurun-gurun pasir. Ini masih jam 6 waktu di sini, guys.
kepada sahabat-sahabatnya, menetes ketika itu air mata Rasulullah, dan bertanya sahabat-sahabatnya. Abu Bakar, Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apa gerangan yang membuat engkau menangis? Apa kata Rasulullah? Ana mustaqun bi ikhwani, aku merindukan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat pun bertanya, alastanahnu ikhwana, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bal antum ashabi, tidak, tapi kalian adalah sahabat. Atas siapa ya Rasulullah yang kau maksud sebagai saudaramu? Humul ladzi lam yarawni wa yu'minu bi. Yang dimaksud sahabatku itu adalah orang yang tidak beriman, yang tidak melihatku, tak sempat berjumpa denganku, tak sempat bercakap-cakap dengan aku, tapi dia mau percaya dan beriman kepada aku. Nah, siapa kira-kira itu? Agak-agaknya kita lah termasuk yang tak sempat jumpa dengan Rasul tapi beriman dengan Rasul. Bahkan ketika itu sahabat ada yang bertanya, ada menyampaikan begini, ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bik. Beruntung sekali ya Rasulullah rasanya orang yang beriman kepada kau plus jumpa sama kau ya Rasulullah. Beruntung kali. Apa kata Rasulullah? Tuba liman ra'ani wa amana bik. Betul. Beruntung memang orang yang bisa bertemu dengan aku dan yang beriman kepada aku. Kemudian kata Rasulullah, thumma tuba. 3 kali kata Rasulullah mengatakan beruntung, beruntung dan beruntung. Untuk siapa? Liman amanu bi wa lam yarawni. Untuk orang-orang yang beriman kepadaku tapi tak sempat berjumpa dengan aku. Jadi kalau sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah, yang beriman kepada Rasulullah, kata Rasulullah sekali beruntung. Kalau kita yang tak sempat dengan berjumpa dengan Rasul 3 kali kata Rasulullah.
sebaik-baik mungkin ketika berada di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Sebelah kiri ibu bapak bisa dilihat ada masjid yang nampak menaranya besar. Sebelah kiri terlihat. Sudah nampak? Ini disebut dengan Masjid Bir Ali. Masjid apa? Bir Ali. Jadi ini tempat nikot. Nanti insya Allah ketika dari Mekah kita ke sini nikotnya. Kalau ke Mekah nanti. Sebelah kiri ini ada, sebelah kanan ada pelang di pinggir jalan. Apa? Pelang ini. Nah itu. Itu bacaannya tuh di Bidayatul Hadil Haram. Itu tanda pelang, tanda kalau kita sekarang sudah memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita udah masuk nih kota Madinah. Yang sebelah kiri tadi Masjid Bir Ali tempat mikot. Jadi seluruh yang berangkatnya dari Madinah kalau mau umroh ke Mekah nanti berhenti di situ mengambil mikot. Jadi tempat mikot itu sudah ditentukan oleh Rasulullah, tak bisa sembarangan. Jadi nanti insya Allah juga ketika menuju ke kota Mekah kita mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umrah pertama di masjid itu, Masjid Bir Ali namanya. Nama masjidnya Bir Ali, kemudian nama daerah ini namanya Zulhulaifah. Tadi kita sudah memasuki tanah haram, ditandai dengan tugu. Ada bacanya Bidayatul Hadil Haram, artinya kita sudah memasuki tanah haram kota Madinah Al-Munawwarah. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membaca doa memasuki tanah haram kota Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma Hadza haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanatan min azabi wa su'il hisab. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, kita tak lama lagi, sekitar 10-15 menit lagi akan sampai ke kawasan Masjid Nabawi, lebih tepatnya ke hotel kita. Jadi nama hotel kita Kayak Internasional. Jadi dari sini nanti kita langsung ke hotel. Di antara keistimewaan kota Madinah ini Bapak Ibu sekalian, Madinah ini adalah tanah haram. Haram ini diartikan mulia. Jadi kalau disebut tanah haram artinya tanah yang mulia. Ada dua tanah yang mulia, maka sebutlah Haramain Asy-Syarifain. Ada dua tanah haram, yaitu tanah haram kota Mekah dan tanah haram kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Jadi ketika dulu namanya belum Madinah, Bapak Ibu, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, ini belum disebut dengan Madinah. Ketika itu sebutkan daerah ini namanya Yasrib. Apa? Yasrib. Di Yasrib ini desa pelosok lah kalau istilah kita. Tak ada orang datang ke sini, tak ada yang mau tengok di sini. Nah, kemudian disitulah Allah perintahkan Rasulullah untuk datang ke sini untuk apa? Agar Rasulullah bisa menjadi contoh. Lihat nih, Rasulullah yang datang ke daerah terpencil, di daerah pelosok, tak ada apa-apa, listrik pun tak ada, kan gitu. Tapi ternyata ketika Rasulullah berada di sini, Rasulullah bisa menghidupi daerah ini, desa ini, kampung ini sampai kemudian terkenal. Jadi cukup cuma waktu 1 tahun ketika itu Rasulullah Bapak Ibu sekalian berada di Madinah, jalanan jadi mulus, cantik gitu kan. Kemudian di sini juga lah tempat kemudian pusat dakwah Islam. Terus orang-orang di sini juga dulu ada namanya suku Aus dan Khazraj. Ini selalu bergaduh, selalu ribut ini dua suku ini. Jadi ini asli suku Madinah. Jadi ketika itu kalau ada yang terluka salah satu dari suku Aus, maka dari suku Khazraj harus ada yang terluka. Kalau ada salah satu yang terbunuh, maka satunya lagi, suku lagi harus ada yang terbunuh. Jadi secara masyarakatnya juga tak baik. Di pasar, di pajaknya juga selalu banyak penipuan, tukang-tukang jualnya. Tapi tak ada yang ditengok dari daerah Yasrib ini dulu. Maka kemudian situlah Allah perintahkan Rasulullah untuk datang ke sini. Kemudian apa yang pertama kali dilakukan Rasulullah, yaitu Rasulullah pertama mempersaudarakan antara kaum tadi dua suku besar tadi, Aus dan Khazraj, dipersaudarakan. Maka ketika Rasulullah datang di sini tak ada lagi orang dua ini ribut-ribut lagi. Kemudian yang antara sahabat dari yang hijrah bersama Rasul dari Makkah
menuju ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Itu dipersaudarakan dengan dua suku asli tadi, dua suku asli. Perumahan banyak dibangun di gurun pasirnya. Mereka menolong daripada sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah. Maka dipersaudarakan Rasulullah yang kedua ini akhirnya keluarga yang mana dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ketika itu Rasulullah persaudarakan, tak ada lagi ribut-ribut antara masyarakat. Kemudian daerah sini pun Rasulullah jadikan daerah maju, menjadi pusat dakwah Islam. Sampai kemudian cukup 1 tahun aja kurang lebih Rasulullah berada di sini, maka Yasrib tadi pun viral daerah Yasrib ini di kawasan orang-orang Arab tidak, di Jazirah Arab, daerah Arab ini viral. Akhirnya Yasrib ini pun berubah apa? Menjadi ketika itu ya kota desa yang pelosok tadi ini menjadi desa maju. Disebutlah dengan kota, sudah menjadi kota desa yang terpencil tadi yang ketika Rasulullah sampai di sini. Ketika Rasulullah baru saja sampai sini berhasil memajukan maka menjadi kota lah ketika itu. Dalam bahasa Arab Madinah. Di Madinah itu arti bahasa kitanya kota. Nah, karena dari sinilah berpusat dakwah Islam, kemudian dari sinilah berpancar cahaya keislaman, maka disebutlah dengan kota yang terang benderang atau istilah dalam bahasa Arabnya Madinah Al-Munawwarah. Itu sejarah penamaan Madinah Al-Munawwarah. Jadi banyak sekali nama yang Allah berikan untuk Madinah. Masuk disebut nama lain dari Madinah ini Taubah atau Thayyibah. Allah Ta'ala sammal Madinah di Taubah atau Thayyibah. Allah memberi nama daerah ini dengan kata dengan nama Taubah atau Thayyibah. Thayyibah ini artinya daerah yang baik gitu, atau suci. Baik atau suci dari apa? Dari segala kemusyrikan, dari segala kemunafikan, dari segala hal-hal yang tak baik. Maka ketika Rasulullah sudah berada di sini, Rasulullah berhasil mempersatukan antara masyarakatnya, mengajarkan mereka kebaikan, maka tersingkir mulai terlihat ketika itu yang orang-orang tak baik itu tak tahan dengan sendirinya berada di Madinah. Maka disebutlah dengan sebutan Taubah atau Thayyibah. Disebut juga Madinatul Rasul, kotanya Rasulullah, karena Rasulullah membangun kota ini. Di antara keistimewaan kota Madinah ini Bapak Ibu disebutkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyah ila juhriha. Kata Rasulullah, sesungguhnya iman akan berkumpul, iman kita ini akan berkumpul, semua iman itu akan berkumpul di kota Madinah sebagaimana halnya ular yang berkumpul di dalam sarangnya. Jadi Madinah ini tempat berkumpulnya iman. Maka Yazid wa Taqis, iman itu kan kadang naik kadang turun. Apa naiknya ya? Ketika kita melaksanakan mengerjakan kebaikan, maka secara otomatis iman itu akan yang baik atau meningkat. Jangan Taqis kita meninggalkan pekerjaan, aktivitas kita segala macam semuanya untuk bertemu ataupun ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kata Rasulullah itu "Manzarani ba'da mauti", barang siapa yang mendatangiku, barang siapa yang menziarahiku setelah aku mati, setelah aku tiada, faka'an nama zarani fi hayati, maka seolah-olah dia pun macam mendatangi aku ketika aku masih hidup, kata Rasulullah. Nah itu, jadi kita menziarahi Rasulullah ini, kata Rasulullah, walaupun Rasul sudah tiada, tapi seolah-olah kita mendatangi Rasulullah ketika masih hidup. Jadi pertama tadi Madinah adalah tanah haram, tanah yang diberkati, yang didoakan Rasulullah.
Madinah ini Bapak Ibu dapat berkah khusus. Jadi berkahnya Madinah ini atas doanya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul mengatakan, ya Allah, ana Muhammadun abduka yad'uka antubarik lil ahlil Madinah. Ya Allah, aku adalah Muhammad, salah seorang dari hambamu, berdoa kepadamu untuk keberkahan kota Madinah dan orang-orang yang ada di dalamnya, kata Rasul. Maka datangnya kita ke sini mudah-mudahan segala kebaikan keberkahan kota Madinah ini Allah berikan juga kepada kita keberkahan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam Madinah ini ada apa? Ada masjid apa? Masjid Nabawi. Nah, ada Masjid Nabawi yang mana ini juga masjid yang luar biasa, masjid yang kedua dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang pertama masjid apa? Ada yang tahu? Masjid apa yang masjid pertama dibangun Rasulullah? Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba itu di mana? Dekat juga dari sini. Nah, insya Allah nanti ada agendanya, nanti akan kita informasikan. Ada satu hari khusus nanti untuk kita jalan-jalan, itu mengunjungi beberapa situs sejarah. Salah satunya itulah Masjid Kuba. Nah, jadi itu masjid pertama yang dibangun Rasulullah, kemudian baru Masjid Nabawi. Ketika itu Bapak Ibu datang Rasulullah ke sini, kemudian banyak sahabat-sahabat yang mau memberikan tumpangan kepada Rasulullah, mengajak Rasulullah untuk menginap, untuk tinggal di rumahnya. Ketika itu dengan bijaksananya beliau pilih secara langsung, tapi apa? Beliau turun dari untanya, dari tunggangannya, kemudian apa kata Rasulullah? Biarkan jadi kemanapun nanti untanya berhenti, disitulah aku nanti akan membangun rumahku, dan situlah aku akan menginap, kata Rasulullah. Lalu ketika itu unta Rasul dibiarkan berhenti di dekat rumah sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka disitulah kemudian Rasulullah tinggal selama proses perobahan masjid. Itulah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini yang memilih lokasi ini Allah langsung melalui apa? Memerintahkan ontanya tadi untuk berhenti di situ. Jadi keistimewaan daripada Masjid Nabawi ini, sebagaimana yang di dalam hadis Rasulullah SAW, kata beliau, barang siapa yang sholat di masjidku, afdhalu min alfi sholatin fi ma siwa, lebih baik daripada sholat 1000 kali di tempat yang lain. Jadi itu adalah keistimewaan yang Allah berikan untuk Masjid Nabawi. Juga di dalam hadis yang lain disampaikan beliau, la tusaddul rihal, jangan kalian yang untuk pergi untuk piknik illa ila thalathati masajid, kecuali pergi ke ketiga masjid ini. Apa itu? Masjidil Haram, itu Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, itu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, wa Masjidi Hadza, dan juga masjid ini, kata Rasulullah. Jadi alhamdulillah saat ini kita sampai ke kawasan Nabawi, di kawasan Masjid Nabawi. Insya Allah selama beberapa hari ini kita disinilah untuk berziarah ke Rasulullah, juga untuk beribadah di sini. Sambil kita nanti mempersiapkan diri untuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Bapak Ibu, kita di sini di Madinah, informasi yang sampai ke kami, insya Allah kurang lebih 3 hari kita di sini di Madinah. Tak lama. Sekarang ini kita datang, tak terasa 3 hari yang akan datang begini lagi. Udah di bus kita udah menuju ke Mekah. Tak terasa 3 hari 3 malam, tak terasa. Ibu, jadi manfaatkan ketika berada di sini sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar datangnya kita ke sini tidak menjadi sia-sia belaka gitu. Jadi manfaatkan, karena 3 hari itu tak, kata para ulama, diantara adab-adab bertamu. Kita ini Bapak Ibu sebagai tamu di sini disebut al-hujjaj wal ummar wafdullah. Para jamaah umrah dan haji itu adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu, kata Allah. Maka berdoalah kalian, maka akan aku kabulkan. Sa'alu fa'atahu, mintalah kepadaku maka akan aku berikan. Ini kata Allah. Jadi kita ini adalah tamu-tamu Allah. Jadi spesial Bapak Ibu semuanya, kita ini semua spesial karena sebagai apa? Datang ke sini Allah pilih. Tak semua orang datang ke sini Bapak Ibu. Ada kalau kita berbicara banyak duit, kaya, banyak yang lebih kaya dari kita, tapi mungkin belum sampai ke sini. Kalau berbicara pun baik, soleh, banyak yang barangkali lebih soleh, lebih alim, lebih baik dari kita,
tapi tak juga kita sampai ke sini. Namun ya, saat ini, detik ini, hari ini, Ibu Allah pilih sebagai tamunya, tamu Allah dan tamu Rasulullah untuk hadir datang ke kawasan Masjid Nabawi, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Ini termasuk daripada nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Allah pilih nih di antara miliaran umat muslim yang ada di dunia ini, tapi saat ini Allah pilih ini. Tapi di sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Lagi yang banyak lagi, insyaallah kita akan sampai di hotel, yaitu nama hotel kita Kayan Internasional Kayan Internasional. Nih sebelah kanan ini sudah nampak nih Masjid Nabawi. Nah, ini dia. Ini sebelah kanan. Ya. Nah, ini hotel kita sebelah kiri nanti. Kita belok ke kiri sedikit. Jadi Bapak Ibu, agenda kita terdekat saat ini. Setelah sampai nanti kumpul lebih sebentar, nanti kita insyaallah langsung menuju ke masjid untuk sholat duha dan keliling masjid. Karena waktu kita cuma 3 hari, kita maksimalkan agar agenda dapat berjalan semuanya dengan baik. Jadi hari ini sampai ke hotel, duduk di lobi dulu. Kalau sudah aman, kira-kira nanti kita langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha nanti biasa. Setelah sholat duha nanti kita langsung keliling masjid. Untuk di masjid ini ada banyak sekali sejarah-sejarahnya, akan kita kunjungi. Kurang lebih program kita sampai zuhur lah. Jadi setelah zuhur nanti kita baru sampai ke setelah zuhur nanti baru kita ke hotel untuk istirahat, masuk kamar kita. Ini tak jauh insyaallah, ini langsung terus saja langsung sampai ke masjid insyaallah. Ini hotelnya. Langsung insyaallah tak jauh. Nah, jadi langsung ini lurus aja, ini langsung ke tampak tadi. Dari sini bisa, dari sana bisa. Kalau dari sini nanti gerbangnya 338. Kalau di sana 339. 338. Nah, insyaallah tak jauh lah. Nampak nggak dari sini langsung tuh. Nanti kita lobby dulu. Keadaan sudah aman, nanti kalau memungkinkan duduk di lobby. Akhirnya sampai kota Madinah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Barang bawaannya. Baik.